Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-630. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, orang yang sedang menebang batang-batang bambu itu termangu-mangu. Demikian cepatnya peristiwa itu dapat didengar oleh kawan-kawannya. Meskipun orang-orang padukuhan itu berusaha menyembunyikan jejak dengan melepaskan kuda-kuda kawannya yang terbunuh, namun cerita dari mulut ke mulut yang menjalar telah memungkinkan kawan-kawannya yang lain mengetahui apa yang telah terjadi itu. Dan kini dua orang dari mereka telah menyusulnya. Sejenak terkilas di dalam ingatannya bahwa sudah menjadi kebiasaan di dalam lingkungannya untuk saling mencurigai dan saling mengawasi. Pemimpinnya yang telah memerintahkannya menyamun sepanjang jalan agaknya telah mengirimkan dua orang untuk meyakinkan apa yang telah dilakukannya. Dan agaknya dua orang itu dengan segera dapat mengetahui bahwa tiga dari antara mereka yang diperintahkan untuk mencari apa yang mereka sebut dana bagi perjuangan yang agung itu telah mati terbunuh, sedang yang seorang telah ditawan. "Hei!" desis kawannya yang berada di luar dinding. "Jangan termangu-mangu saja, marilah kita pergi. Kau mendapat banyak kesempatan sekarang." Orang yang sedang menebang batang-batang bambu itu ragu-ragu. Tiba-tiba saja terbersit suatu keinginan untuk menempuh suatu cara hidup yang baru, meskipun ia belum mengetahui bentuknya. "Cepat, kenapa kau menjadi linglung?" "Aku sedang berpikir," jawab orang yang berada di dalam dinding itu. "Apa yang kau pikirkan? Kau mendapat kesempatan untuk lari. Marilah, marilah. Di luar padukuhan ini ada seekor kuda. Seekor dari keduanya dapat kita pergunakan untuk berdua." Orang itu masih saja ragu-ragu. Katanya kemudian, "Ada sesuatu yang telah menyentuh hatiku. Aku memang mendapat banyak kesempatan untuk lari sejak semula, tetapi aku tidak berani melakukannya. Orang yang menangkapku adalah seorang tukang tenung." "Tukang tenung?" "Ya, atau mungkin tukang sihir. Ia dapat membuat apa saja yang dikehendaki. Ketiga orang kawan kita yang mati itu tentu ditenungnya pula." "Dan kau?" "Aku terpaksa menyerah, bukan karena takut mati, tetapi aku takut ditenungnya atau disihirnya menjadi kerbau atau lembu, atau bahkan kuda." "Kita lari di luar pengetahuannya." "Aku tidak yakin bahwa aku dapat melakukannya. Mungkin di luar sadarku aku akan kembali lagi kepadanya dan disihir menjadi binatang melata atau apapun juga." Kedua kawannya yang berada di luar dinding mengerutkan keningnya. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Kau dipengaruhi oleh kecemasanmu sendiri. Tidak mungkin seseorang dapat melakukannya. Kami melihat dan mengetahui bagaimana barang-barang yang sebenarnya tidak ada, rasa-rasanya ada di tangan kami. Kemudian hadir seorang anak-anak yang aneh, yang ternyata tidak ada sama sekali."
Kawannya yang lain pun berkata pula, "Orang itu mungkin dapat menimbulkan bentuk-bentuk yang nampaknya ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat merubah bentuk yang memang sudah ada. Karena sebenarnya wujud yang nampak, yang sebenarnya tidak ada itu hanyalah sekedar pengaruh kemampuan ilmu yang langsung mempengaruhi saraf kita." Kau mungkin tidak percaya. Barangkali demikian, tetapi marilah, selagi orang itu tidak ada, seandainya ia dapat menenung, maka itu hanya dapat dilakukan di bawah matanya. Orang yang berada di dalam dinding batu itu ragu-ragu, namun kemudian katanya, "Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar sentuhan ketakutan, tetapi ada sentuhan yang lain." "Apa?" Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Orang itu adalah orang yang luar biasa. Ia dapat membunuh 3 orang kawanku dalam perkelahian yang dahsyat. Tetapi ia sama sekali tidak berpijak kepada kemampuan ilmu yang luar biasa itu. Ilmu olah kanuragan dan sekaligus ilmu tenung, entah sihir atau jenis ilmu apapun." "Apa maksudmu?" "Ketika kami mula-mula merampoknya, ia menyerahkan barang-barang yang sebenarnya tidak ada. Bukan karena ketakutan, tetapi kemudian aku tahu bahwa sebenarnya ia menghindari perselisihan. Hal ini semakin aku yakini ketika kami menyusulnya. Ia mencoba bersembunyi di dalam sebuah rumah, juga sekedar untuk menghindari perkelahian, bukan karena ketakutan. Tetapi ketika perasaan keadilannya tersinggung, karena pemimpin kami menyakiti orang yang telah menyembunyikannya, maka tiba-tiba ia kehilangan kesabaran dan mulai mempergunakan kekerasan yang sebenarnya sudah dihindarinya." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, yang seorang kemudian bertanya, "Lalu apa maumu sebenarnya?" Sikapnya sangat menarik perhatian. "Sebenarnya, aku ingin mempelajari tata kehidupan yang lain dari tata kehidupan yang pernah aku tempuh. Aku jadi teringat kepada kehidupan di kampung halaman sebelum aku ikut dalam pengembaraan." Kedua kawannya menjadi tegang. "Jadi kau mencoba untuk memisahkan diri? Aku tidak tahu apakah yang sebaiknya aku lakukan. Marilah, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu." Tiba-tiba saja, aku telah dicekam oleh kerinduan kepada hidup yang sewajarnya, tidak selalu diburu oleh sikap kekerasan dan kebencian. Orang yang memiliki kemampuan jauh di atas kemampuanku masih mencoba menghindarkan diri dari perkelahian yang pasti akan dapat dimenangkannya. Bukankah dengan demikian, kekerasan memang harus dihindari? Hatimu miyur seperti daun ilalang. Mungkin, tetapi kau tidak dapat berkhianat kepada pimpinan kita yang telah bertekad untuk memenangkan perjuangan ini. Kau harus menyadari bahwa perjuangan memang memerlukan pengorbanan." Orang itu termenung sejenak, lalu tiba-tiba saja ia bertanya, "Sebenarnya, apakah yang harus kita perjuangkan?" "Gila!" geram yang lain. "Kau memang ingin berkhianat." "Tidak, aku tidak akan berkhianat. Aku akan tetap diam. Bahkan aku sedang berpikir, jika aku benar-benar akan diserahkan kepada prajurit-prajurit Mataram, aku akan membunuh diri. Tetapi jika aku dibiarkannya hidup seperti sekarang ini, mungkin aku akan tertahan untuk hidup terus tanpa mengkhianati kalian." Kedua orang itu tiba-tiba saja saling berpandangan dengan sorot mata yang aneh. Bahkan yang seorang dari mereka pun kemudian berkata, "Aku memperingatkan kau sekali lagi, tinggalkan tempat ini.
Kau dapat dikirim ke Mataram atau Pajang. Di tangan orang-orang Mataram dan Pajang, kau tidak akan dapat mengelak lagi. Kau akan diperas sampai darahmu kering. Jika kau tidak mau mengatakan apapun juga yang kau ketahui tentang kami, aku akan dapat bertahan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Karena kau belum mengalami tekanan badaniah yang keras. Nah, sekarang aku minta untuk yang terakhir kalinya. Selagi belum ada orang lain yang mengetahuinya, marilah kita pergi. Keraguan-raguan yang sangat nampak pada wajah orang itu dipandanginya dua orang kawannya itu berganti-ganti. Namun di luar dugaan kedua orang kawannya itu, ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sudahlah, tinggalkan aku di sini. Aku ingin mencari jalan yang barangkali tepat bagiku. Mungkin aku akan kembali, tetapi mungkin aku akan memilih jalan lain. Tetapi aku sama sekali tidak akan berkhianat, karena masih ada jalan yang mungkin aku tempuh, membunuh diri." Kau benar-benar sudah gila. Jika kau memang ingin membunuh diri, lakukanlah sekarang, supaya aku yakin bahwa kau sudah mati. Dengan demikian, maka tidak ada kemungkinan bagimu untuk berkhianat lagi. Orang itu termangu-mangu sejenak. Keraguan-raguan yang makin tajam telah menggunjam ke pusat jantung. Dalam pada itu, kedua kawannya yang masih ada di luar dinding yang tidak terlalu tinggi itu nampak menjadi semakin gelisah. Satu dua orang yang lewat memperhatikan mereka sejenak, namun mereka tidak menghiraukannya lagi. "Cepatlah mengambil keputusan, ikut bersama kami atau membunuh diri." "Bagaimana jika kedua-duanya tidak dapat aku lakukan sekarang?" Kedua kawannya saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, "Jangan memaksa kami mengambil jalan ketiga. Jika itu kau anggap baik." Cara itu sebenarnya membuat hatiku sedih. Kau tahu bahwa aku mendapat tugas mengamati tugas yang kau lakukan. Aku memang mendapat wewenang penuh untuk mengambil keputusan. Ternyata bahwa hal ini sudah terjadi. Ambillah keputusan. Apakah aku harus membunuhmu? Itu sama sekali tidak menyenangkan. Kau adalah kawanku. Kau dan aku pernah mengalami pahit getir di medan yang beraneka. Sekarang, apakah aku akan sampai hati membunuhmu? Aku pernah melakukannya juga ketika aku harus mengamati tugas sekelompok kawan kita di daerah utara. Tiba-tiba saja, mereka telah disergap oleh beberapa orang pengawal. Dua orang di antara kawan kita tertangkap hidup-hidup, meskipun mereka luka parah. Akulah yang membunuh mereka di malam hari dengan pasar beracun. Nah, sekarang lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya. Gila! Kau memang sudah gila. Tukang sihir itu sudah menyihir otakmu. Mungkin kau benar. Aku merasa kehilangan sebagian dari kesadaranku. Aku tidak tahu pasti apa yang sebaiknya aku lakukan. Kadang-kadang aku merasa muak berada di sini. Tetapi kadang-kadang aku merindukan hidup yang sewajarnya. Seperti orang-orang yang tinggal di padukuhan ini. Mereka rasa-rasanya hidup tenang dengan keluarga mereka. Seperti yang pernah aku alami sebelum aku berada di antara kalian. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi mungkin juga tukang tenung itu sudah membuat aku menjadi linglung seperti sekarang ini. Marilah, kau akan sembuh setelah 3 hari 3 malam. Kau tidak berada di bawah sorot matanya. Kau akan menyadari sepenuhnya keadaanmu." Orang itu menjadi semakin ragu-ragu, namun kemudian kepalanya digelengkannya. "Aku tidak dapat." Gila!
Kau jangan memaksa aku untuk bertindak lebih jauh dari sikapku ini. Tetapi sekali lagi ia menggeleng. Katanya, lakukanlah yang harus kau lakukan. Aku tidak tahu apakah aku masih akan dapat menguasai diriku sendiri dan dapat menguasai kehendakku. Aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan diri sendiri. Karena orang itu saling berpandangan sejenak, yang seorang berkata, "Tidak ada harapan lagi. Apa boleh buat?" Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sungguh suatu saat perpisahan yang tidak akan dapat aku lupakan. Aku sudah siap," berkata orang yang berada di dalam dinding. "Baiklah, barangkali kau benar-benar telah berputus asa. Kau agaknya telah diracun oleh sikap dan perbuatan yang selama ini tidak kau mengerti. Atau barangkali benar katamu bahwa kau sudah disihirnya." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku akan membunuhmu dengan cara yang selalu kita lakukan." "Kau membawa pasar beracun?" "Ya, tetapi aku minta kau membelakangi aku, agar aku tidak ragu-ragu." Orang yang berada di dalam halaman itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi seperti yang dikatakannya sendiri, nalarnya bagaikan mengambang. Ia tidak lagi dapat meyakini apa yang sedang dilakukannya. Namun pada itu, selagi orang-orang itu dicekam oleh keraguan-raguan, tiba-tiba saja pintu butulan pada dinding penyekat yang agak tinggi terbuka. Seorang gadis yang muncul dengan tergesa-gesa tertegun melihat 3 orang yang berada di bawah rumpun bambu, meskipun yang 2 orang dari mereka berada di luar dinding. Sejenak gadis itu termangu-mangu. Dipandanginya ketiga orang itu dengan seksama. "Siapa gadis itu?" desis salah seorang yang berada di luar dinding. "Gadis itulah yang akan kawin beberapa hari mendatang," jawab orang yang berada di dalam itu. "Namanya Pandanwangi." "Oh," desis orang yang di luar. "Kenapa tiba-tiba saja ia kemari?" "Aku tidak tahu." Ternyata Pandanwangi yang heran melihat ketiga orang itu justru mendekatinya. Ia mengenal yang seorang dari antara mereka, orang yang datang bersama Kiwaskita. Namun sikapnya yang aneh telah menarik perhatiannya. Melihat kehadirannya, ketiga orang itu menjadi semakin gelisah. Bahkan di luar sadarnya orang yang datang bersama Kiwaskita itu bertanya, "Apa yang kau cari di sini?" "Sebenarnya, aku akan mengambil daun sirih yang tumbuh di seputar sumur itu. Tetapi apakah ada persoalan pada kalian bertiga?" Tidak ada persoalan apapun juga." Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Yang nampak olehnya hanyalah bagian atas dari kedua orang yang berada di luar dinding. Tetapi ia belum mengenal sama sekali keduanya. Namun ternyata kedatangan Pandanwangi telah sangat menggelisahkan kedua orang yang berada di luar kebun yang dibatasi oleh dinding batu yang tidak terlalu tinggi itu. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau mendekat kemari?" Pandanwangi bukanlah gadis kebanyakan. Ia mempunyai ketajaman perasaan yang mengagumkan. Itulah sebabnya, maka pertanyaan orang itu terasa aneh baginya. "Kisanak," berkata Pandanwangi kemudian, "jika kau mempunyai kepentingan dengan kami atau salah seorang keluarga kami, marilah, silakan masuk."
Oh, tidak. Aku hanya ingin berbicara sedikit dengan seorang kawanku yang ternyata berada di sini. Jika kalian ingin juga bertemu dengan Kiwas kita, tentu kalian dapat melakukannya. Atau barangkali aku harus memanggilnya. Siapakah Kiwas kita itu? Oh, orang yang berada di dalam lingkaran dinding batu itu menyahut dengan tergesa-gesa. Kawan-kawanku ini tentu tidak mengenal Kiwas kita, karena mereka tidak mempunyai hubungan apapun dengannya. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Aku kira kalian berasal dari satu padukuhan, juga dengan pamanku itu. Tidak, tidak. Salah seorang yang di luar menyahut. Tetapi dengan demikian, Pandan Wangi melihat gelagat yang aneh pada mereka. Karena itulah, maka ia pun justru mendekat sambil berkata, Aku mengharap kalian masuk. Kalian tentu bukan orang dari padukuhan induk ini. Ternyata aku belum pernah mengenal kalian. Karena itu, kedatangan kalian ke tempat ini tentu bukannya hanya kebetulan saja. kedua orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Salah seorang dari keduanya berbisik, "Gadis ini akan mengganggu tugas kita. Jangan hiraukan," desis yang berada di dalam halaman. "Ia pun harus dibungkam. Ia akan dapat menjerit dan merusakkan rencana kita." "Jangan," sahut yang di dalam. "Ia akan kawin beberapa hari lagi. Biarlah ia menikmati hari-hari bahagianya." "Itu bukan urusanku. Kau dapat menunda rencanamu barang beberapa saat. Ia tidak akan lama berada di kebun ini." Meskipun mereka seakan-akan hanya saling berbisik, namun ketajaman perasaan Pandan Wangi dapat menangkap bahwa sesuatu yang gawat akan terjadi. Karena itulah, maka justru ia melangkah semakin dekat. "Jangan mendekat." Tiba-tiba orang yang telah datang bersama Kiwas kita itu mencegah. Kenapa? Bertanya Pandan Wangi. "Aku sedang menebangi batang-batang bambu. Kau akan terkena lugutnya yang akan membuatmu menjadi gatal." Pandan Wangi tidak menghiraukannya. Ia melangkah semakin dekat sambil berkata, Masuklah. Ayah dan Kiwas kita akan menerima kehadiran kalian dengan senang hati. Adalah lebih baik bagi kalian untuk berbicara sambil duduk di pendopo daripada kalian harus berdiri di sudut kebun di bawah rumpun bambu. "Jangan mendekat." Kedua orang yang berada di luar kebun itu pun mencegah. Pandan Wangi tertegun sejenak. Ia melihat wajah-wajah yang rasa-rasanya sangat asing, bukan saja karena ia belum mengenalnya, tetapi juga karena pancaran tatapan mereka yang tidak wajar. Apakah sebenarnya yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba saja suara Pandan Wangi menjadi berat. Aku sudah mempersilahkan kalian masuk. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang tersembunyi. "Gila!" geram salah seorang yang berada di luar halaman. "Marilah kita pergi. Aku akan membunuhmu di tempat lain." Yang berada di dalam kebun masih ragu-ragu, sementara Pandan Wangi sudah melangkah selangkah lagi semakin dekat. "Aku akan membungkamnya dengan pasar itu pula." "Jangan," desis yang ada di dalam halaman. Tetapi Pandan Wangi segera memotong. Aku tahu ada keraguan-raguan pada kalian. Meskipun aku tidak tahu pasti apakah yang kalian maksud.
Namun kalian telah berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan pertanyaan. Hal ini harus diketahui oleh Paman, karena Paman Waskitalah yang telah membawa salah seorang dari kalian kemari. Jangan panggil Ki Waskita. Apakah keberatanmu? Sejenak mereka termangu-mangu dan Pandan Wangi berkata selanjutnya, Aku dapat memanggil seorang pelayan dari tempatku ini, dan ia akan dapat memanggil Ki Waskita untuk memecahkan teka-teki yang sedang kalian lakukan sekarang ini. Tetapi orang yang berada di dalam kebun itu menjadi bingung. Persetan! Tiba-tiba yang di luar halaman menggeram. Tidak ada pilihan lain jika yang disebutnya Ki Waskita itu adalah orang yang kau sebut tukang sihir itu. Maka aku tidak akan mengambil langkah yang bodoh untuk menunggunya, tetapi juga tidak membiarkan kau hidup. Perempuan itu dapat menjerit-jerit. Desis yang lain, kita bungkam perempuan itu lebih dahulu. Jika ia mendapatkan obat dari racun kita, itu adalah pertanda bahwa calon suaminya tidak akan menangisi mayatnya. Tetapi jika ia mati, itu adalah nasib buruk yang tidak terelakkan. Kau gila! Geram yang ada di dalam halaman itu. Tetapi kawannya tidak menghiraukannya lagi. Tiba-tiba saja tangannya telah menggenggam sebuah pasir yang ujungnya mengandung racun yang tajam. Oleh kebingungan yang tidak terpecahkan, maka ia telah menentukan langkah yang dianggapnya paling aman tanpa menghiraukan akibat yang dapat timbul. Meskipun ia sudah mengetahuinya bahwa perempuan yang berdiri termangu-mangu itu adalah gadis yang beberapa hari kemudian akan menginjak hari perkawinannya. Dengan tanpa memikirkan akibat apapun yang dapat timbul, maka orang yang kehilangan nalarnya itu pun dengan sekuat tenaganya telah melemparkan pasirnya ke dada Pandan Wangi yang berdiri termangu-mangu. Kawannya yang ada di dalam dinding batu terkejut. Ia tidak menduga bahwa hal itu dapat dilakukan oleh kawannya. Ia sudah memberitahukan bahwa gadis itu akan kawin beberapa hari lagi. Namun kawannya itu masih juga sampai hati melemparkan pasirnya yang beracun ke arah gadis itu. Dengan demikian, ia pun seolah-olah telah kehilangan nalar pula. Tiba-tiba saja parang di tangannya yang dipergunakannya untuk menebang batang-batang bambu telah terayun dengan derasnya, menghantam leher kawannya yang melemparkan pasir itu. Terdengar jerit ngeri mengumandang di kebun yang ditumbuhi rumpun-rumpun bambu itu. Seperti darah memancar dari leher orang yang semula bersandar dengan bertelekan pada kedua sikunya di dinding batu itu. Ternyata parang penebang batang bambu itu cukup tajam untuk melukai leher orang yang melemparkan pasir itu. Seorang yang lain yang sejenak kebingungan harus segera mengambil sikap. Seolah-olah di luar sadarnya ia pun segera mengambil pasirnya pula dan dengan serta-merta melemparkannya kepada kawannya yang memegang parang yang merah oleh darah itu. Terasa ujung pasir itu mematuk dadanya sehingga ia pun tertegun diam. Ia hanya dapat melihat kawannya itu kemudian berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalan padukuhan. Racun yang ada di ujung pasir itu memang sangat kuat. Sejenak kemudian, ia mulai merasa tubuhnya menjadi lemas. Namun dalam pada itu, ia masih tetap teringat kepada Pandan Wangi. Dengan sisa tenaganya ia memutar diri dan memandang gadis yang masih berdiri termangu-mangu.
Racun, desisnya. Pasar itu beracun. Pandan Wangi mengangguk. Jawabnya, Iya, aku sudah menduga. usahakanlah agar lukamu diobati secepatnya. Kau akan kawin beberapa hari lagi. Pandan Wangi melangkah maju. Wajah orang itu menjadi semakin pucat. Bukankah kau terkena pasar itu? Suaranya menjadi gemetar. Tidak, Pandan Wangi menggeleng. Nampak keheranan hinggap di wajah orang yang pucat itu. aku sempat mengelak, Berkata Pandan Wangi kemudian. tetapi aku tidak dapat mengejar orang itu. Aku berkain panjang dan tidak mengenakan pakaian khususku. Sehingga jika aku mengejarnya, aku harus menyingsingkan kainku tinggi-tinggi. Dan itu tidak dapat aku lakukan sekarang ini, justru menjelang hari perkawinanku. Oh, wajah orang itu menjadi merah sesaat. Jadi kau tidak terluka oleh pasar itu? Pandan Wangi menggeleng. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian tubuhnya yang lemah itu pun tidak dapat lagi dipergunakannya untuk berdiri. Sehingga ia pun terhuyung-huyung duduk. Namun ternyata bahwa jerit orang yang terluka oleh ayunan parang itu terdengar oleh beberapa orang. Semula mereka ragu-ragu, namun kemudian seorang yang berada di kebun belakang di dalam dinding penyekat berkata pula, Pandan Wangi pergi keluar lewat pintu butulan. Apakah ada hubungannya dengan suara itu? Seorang yang lain mengerutkan keningnya. Dalam kesibukan itu, jerit itu memang tidak begitu terdengar, tetapi ia pun kemudian melangkah sambil berkata, kita akan melihatnya. Dua orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke pintu butulan. Semula mereka menjadi agak ragu-ragu, namun kemudian mereka telah memaksa diri untuk keluar dari pintu butulan itu. Keduanya terkejut melihat Pandan Wangi berdiri termangu-mangu. Bahkan ketika gadis itu melihat kedua orang itu mendekat sambil berlari-lari, ia berkata, Sampaikan kepada ayah, mohon obat untuk menawarkan racun. Ketika orang itu masih tetap termangu-mangu, Pandan Wangi membentaknya. Cepat, Orang itu pun segera berlari kembali memasuki kebun yang berada di dalam dinding penyekat dan langsung berlari ke rumah Ki Gede di bagian depan. Ki Gede dan Ki Waskita duduk di pendopo rumah itu sambil bercakap-cakap. Pendopo yang jauh menjorok ke depan, apalagi dalam suasana yang mulai sibuk dengan berbagai macam kerja menjelang hari perkawinan Pandan Wangi itu. Ternyata telah menyekat suara nyaring jauh di kebun belakang di bawah rumpun bambu. Ki Gede terkejut melihat seseorang dengan berlari-lari naik ke pendopo. Karena itu dengan serta-merta ia bertanya, ada apa kau berlari-lari? Ki Gede. Orang itu terengah-engah. Pandan Wangi mohon obat penawar racun dan bisa. Agaknya sangat tergesa-gesa. Kenapa dengan Pandan Wangi? Ki Gede menjadi semakin tegang. Obat itu segera diperlukan. Ki Gede tidak bertanya lagi. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Meskipun kakinya agak mengganggunya, tetapi desakan ketegangan di hatinya mendorongnya untuk berlari cepat sekali. Dalam pada itu, Ki Waskita tidak menunggu Ki Gede lagi. Ia pun memiliki obat penawar bisa. Betapapun tajamnya bisa itu, tetapi ia tidak sempat mengatakannya. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.